Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sakinah dengan NIM 19040101166 dari kelas EKIS 4F. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang surat berharga. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum surat berharga. Surat berharga atau commercial paper adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa uang yang sudah diakui dan bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, atau jenis lainnya. Menurut Wiradmadjah, surat berharga ialah surat yang memiliki sifat dan nilai seperti uang tunai, serta dapat dipertukarkan dengan uang tunai. Adapun dasar hukum surat berharga, yaitu yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang kedua, perundang-undangan lain untuk surat berharga lainnya. Yang kedua, wesel. Wesel merupakan surat berharga yang di dalamnya memuat kata wesel, tanggal, dan ditandatangani oleh penerbit yang memberikan perintah tanda syarat kepada pihak yang terkait perihal hari pembayaran kepada penerima yang telah ditunjuk penerbit maupun penggantinya di suatu tempat. Adapun syarat-syarat wesel yang sesuai dengan pasal 100 KUHD sebagai berikut. Yang pertama, tertera kata wesel yang jelas pada dokumen. Yang kedua, pemerintah tidak memiliki syarat sejumlah uang yang sudah ditentukan. Yang ketiga, tertera nama orang yang bertanggung jawab untuk membayar. Yang keempat, adanya ketentuan tanggal pembayaran, tempat pembayaran yang akan dilakukan, dan nama orang yang akan menerima uang. Yang kelima, tempat dan tanggal surat wesel ditarik. Yang keenam, terdapat tanda tangan dari pihak yang menerbitkan wesel atau penerima. Ketiga, cek. Cek merupakan salah satu surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar. Berikut ini ciri-ciri cek secara umum, yaitu pertama, nama harus tertulis dengan jelas. Kedua, adanya perintah untuk membayarkan sejumlah uang. Ketiga, tertera nama badan hukum atau bank yang wajib membayar. Yang keempat, sudah ditetapkan tanggal, tempat pembayaran, dan tempat mengeluarkan cek. Semua syarat atau ciri di atas ini harus terpenuhi. Jika tidak, maka cek dikatakan tidak sah. Cek dapat dikeluarkan secara atas tunjuk, atas perintah, atas bawah, dan atau atas nama. Keempat, surat sanggup. Surat sanggup atau dikenal juga dengan promes adalah surat berharga yang memuat kata akad atau promes yang mana penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebutkan dalam surat berharga tersebut maupun penggantinya pada hari pembayaran. Mengapa dikatakan surat sanggup? Karena surat ini merupakan janji kesanggupan untuk melakukan pembayaran. Berikut ini ketentuan dalam surat sanggup, yaitu yang pertama, keterangan terkait yang menyebutkan bahwa sanggup dalam menanggung pembayaran. Kedua, adanya penetapan waktu dan tempat pembayaran. Ketiga, adanya tanggal surat sanggup yang ditandatangani. Yang keempat, adanya tanda tangan orang yang membuat atau mengeluarkan surat. Yang kelima, bilet giro. Secara umum, bilet giro adalah surat perintah pemindah bukuan. Surat perintah dari nasabah sebuah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang atau dana dari rekening nasabah tersebut ke rekening penerima. Nama dari rekening penerima yang juga sudah disebutkan. Berikut juga nama bank penerima.
Sifat bilet giro yaitu yang pertama, tidak bisa dibayar dalam bentuk tunai. Yang kedua, pembayaran bisa dilakukan saat jatuh tempo. Tidak seperti instrumen pembayaran non-tunai lainnya, bilet giro dapat dibayar ketika jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo, maka tidak bisa melakukan proses pembayaran. Yang ketiga, memiliki masa berlaku. Bilet giro punya masa berlaku waktu yaitu 70 hari, yang dihitung mulai dari tanggal pembukaan bilet itu sendiri. Namun ada kalanya dalam bilet tidak tercantum tanggal pembukaan. Yang keempat, dapat dibatalkan langsung oleh penarik secara sepihak. Bilet giro akan tetap sah bila penarik tiba-tiba langsung melakukan pembatalan sepihak, namun dengan salah satu syarat, yaitu kondisi saldo harus mencukupi. Namun lain hal saat waktu jatuh tempo, bilet tidak dapat serta-merta dibatalkan. Dan yang keenam, surat berharga lainnya. Pertama, surat berharga kwitansi atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk merupakan surat berharga yang berisi penandatanganan untuk suatu pembayaran sejumlah uang atau dana dan waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk atau atas tunjuk. Istilah kwitansi merujuk pada dokumen yang diberi tanggal dan diterbitkan atas suatu pembayaran. Misalnya, kwitansi jual beli tanah yang diterbitkan kepada pembayar setelah ia menyerahkan sejumlah dana untuk membeli tanah. Kedua, surat berharga saham. Pengertian tentang saham ini sudah diatur dalam 40 KUHD, yang berarti modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atau nama atau belangko. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Bentuk dari saham sendiri merupakan selembar kertas yang berisi keterangan bahwa pemilik dokumen tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat saham tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan dari seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Dari segi perpajakan, pajak atas transaksi nilai penjualan saham bersifat final dengan besaran 0,1% dari nilai bruto transaksi penjualan saham. Yang ketiga, surat berharga konsumen atau bill of lading. Konsumen atau bill of lading merupakan surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut. Pengangkut dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran yang menerangkan bahwa pihak tersebut sudah menerima barang dari pengirim untuk diangkut pihak tertentu atau penerima. Di dalam surat ini ada nama dan keterangan mengenai syarat-syarat penyerahan barang yang dikirim. Pihak-pihak yang terlibat dalam konsumen adalah penerbit, yang dalam hal ini perusahaan pelayaran yang diwakili oleh nahkoda kapal, dan pihak penerima atau penggantinya. Keempat, surat utang. Surat utang dapat dibagi menjadi 3 jenis diantaranya. Pertama, obligasi. Yang kedua, surat utang negara atau SUN. Dan yang ketiga, surat berharga syariah nasional atau SBSN. Obligasi merupakan jenis surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan. Obligasi sendiri berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Obligasi dapat diterbitkan oleh koperasi atau negara.
Dan yang keenam, delivery order. Delivery order adalah sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada bagian gudang sebuah perusahaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa delivery order merupakan surat jalan yang berasal dari para supplier. Delivery order terdiri dari 3 lembar kertas yang berwarna putih, merah, dan kuning.